ibadah. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Saya berharap perbincangan kita tentang virus pagi hari ini maksudnya tidak membuat kita terintimidasi dengan ketakutan. Kita tetap percaya pada perlindungan Tuhan dan kita juga tetap harus lakukan protokol kesehatan. Satu hal yang terus kita lakukan adalah terus bersukacita dalam segala keadaan, karena firman Tuhan katakan hati yang gembira itu adalah obat, dan itu artinya imun tubuh kita akan terus semakin kuat dan meningkat ketika hati kita dipenuhi dengan sukacita dan terus berlimpah-limpah dengan sukacita. Apakah betul para dokter kasih jempol? Ya. Jadi boleh suntik vaksin silakan. Tapi kalau Bapak Ibu stres, imun tubuh kita juga tetap akan drop. Jadi tetaplah bersukacita. Jaga hati dengan segala kewaspadaan supaya tidak terintimidasi dengan segala banyak hal, tapi sungguh biarlah kita terus berlindung di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Engkau kami tetap tinggal tenang teduh. Tuhan, biarlah teguhkan setiap langkah hidup kami oleh karena janji-janji-Mu. Biarlah firman-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu, dan kami dapat terus bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Dan kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu dan kasih-Mu berlimpah dalam hidup kami. Kami mau terus bersekutu di dalam Engkau, karena sungguh indah hidup di dalam-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai hidup kami di sepanjang jalan kami. Engkau yang menunjukkan kasih setia-Mu dari keturunan kepada keturunan. Sebab tiada berkesudahan kasih setia-Mu bagi kami. Hanya dekat aku, rasa hatiku, kau sertai jalan
katakan hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu ya. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Sungguh nyata perlindungan-Mu, sungguh nyata bagi kami Tuhan. Kau yang menyertai hidup kami, Kau yang menerangkan langkah-langkah hidup kami, Kau yang memimpin, Kau yang menuntun. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami, sehingga hati kami tetap tinggal tenang teguh, sekalipun di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
hati kami, menguasai pikiran kami. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih janji firman-Mu ya dan amin Tuhan, bahwa hari-hari ini Kau sedang menggoncangkan langit dan bumi. Tapi kami tetap percaya janji firman-Mu bagi orang-orang yang tekun menanti-nantikan Engkau. Engkau akan melindungi Tuhan. Sebab itu kami mau terus berlindung di dalam sabda-Mu. Sekalipun bumi sedang bergelora, zaman sekarang berjagalah, lihat Allah.
Ya, kami tahu kami sedang hidup di hari-hari yang jahat. Kami tahu kami sedang hidup di hari-hari di mana bumi bergelora dengan banyaknya berita-berita yang menakutkan. Tapi biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh, karena kami berlindung di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menenangkan hati kami. Biarlah firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Biarlah firman-Mu yang memberikan pencerahan dan hikmat bagi kami. Sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang bodoh, bahkan konyol hari-hari ini. Tapi biarlah iman dan hikmat kami berjalan bersama-sama, karena mempunyai dasar yang sama, yaitu firman-Mu. Iman kami tidak didasari oleh sebatas pengetahuan akal kami tentang firman-Mu. Dan hikmat kami tidak didasari oleh pengetahuan dunia yang kami dengar hari-hari ini. Tapi biarlah iman dan hikmat kami berdasar kepada hal yang sama, yaitu firman-Mu, Tuhan. Sehingga kami boleh tetap tinggal tenang teduh hari-hari ini. Kami tidak hidup di dalam intimidasi ketakutan. Sekalipun setiap hari, setiap saat, iblis menyerang kami dengan ketakutan. Sebab kami tetap percaya dan lebih percaya pada perlindungan-Mu, Tuhan. Kami tetap percaya pada perkataan-perkataan firman-Mu daripada perkataan-perkataan yang mengintimidasi kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh kuat, kami boleh sehat sampai hari ini. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Bahkan kalaupun kami sedang terpapar dan kami boleh mengalami sakit penyakit, kami percaya kasih karunia-Mu yang akan memberikan kekuatan baru bagi kami untuk melewati segala hal bersama dengan Engkau. Karena kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami mau mengerjakan bagian kami, dan biarlah Engkau mengerjakan bagian-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami tunduk dan taat pada peraturan-peraturan-Mu, dan bukan kami yang mengatur Engkau dengan pengetahuan kami yang sangat terbatas. Sebab itu pagi hari ini kami mau buka hati kami lagi untuk kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Kami siapkan hati kami, Tuhan, untuk dengar firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Johan. Ya, salam. Selamat pagi. Bersyukur diberi kepercayaan untuk membawakan sharing firman. Sebenarnya sih kalau untuk firman Tuhan sharing itu aku paling grogi, paling takut aku. Maksudnya itu takut salah, takut itu. Tapi kalau ngomongin soal lain, soal kerja, ngomongin apa aku bisa gitu nah. Aku yakin gitu nah. Tapi kalau untuk firman tuh aku merasa aduh gak layak, merasa grogi, merasa takut salah. Jadi aku berdoa dengan Tuhan, Tuhan, aku nih rasanya nggak bisa kau Tuhan. Aku nih banyak salah, masih banyak dosa, masih banyak ibaratnya itu beban.
bawa firman tuh, aduh orang lain dia layak pikir yang. Tapi Tuhan selalu ingetin, kalau orang prinsipnya seperti kamu, kerajaanku tidak akan besar, dia ngomong. Sudah tuh, kalau orang seperti kamu, prinsipnya seperti kamu, dia ngomong, tidak ada orang yang diselamatkan, dia ngomong. Bahkan orang banyak stres, banyak gila, banyak mati bunuh diri. Kalau orang prinsipnya seperti kamu, tertegun saya. Pokoknya gini, ya, aduh, tapi kalau firman ini apa Tuhan ya? Nah, yang harus yang aku harus katakan gitu nah, supaya aku nih benar gitu nah. Ya, jadi aku ada suara ngomong tuh, kalau kamu mau, aku bantu. Aku percaya itu Roh Kudus. Jadi aku berdoa terus tiap malam. Jadi beban aku Pak Heri. Jadi ibaratnya selama seminggu itu sebelum tidur tuh aku ngomong, Tuhan, singkapkanlah firman-Mu itu bagiku supaya aku bisa gitu nah. Tuhan selalu kasih gitu nah, kasih pengertian-pengertian, kasih itu. Jadi aku percaya sih setiap hari Tuhan tuh selalu berikan ajaran, pengertian soal yang ini. Kita baca dulu sebelum kita baca dulu di Mazmur 119 ayat 135. Kita baca, sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Jadi yang saya dapat, sinarilah hambamu dengan wajahmu. Itu pemazmur ini merasa dirinya tuh memiliki kerendahan hati yang sangat rendah. Dia ngomong gini, sinarilah hambamu. Berarti dia hamba. Hamba itu kan ibaratnya tuh orang yang rendah serendah-rendahnya. Dan dia sangat mengagumi tuannya gitunya. Ibaratnya mengagumi tuannya, Tuhannya gitunya. Jadi dia dua kali lagi dia ngomong, sinarilah hambamu dengan wajahmu. Nah, yang saya dapat hikmat tuh katamunya gitu nah. Sinarilah hambamu dengan wajahmu. Mu-nya itu yang saya dapat hikmat dari Tuhan gini. Mu itu kan berasal dari kata kamu. Kamu tuh berarti kita tuh dekat gitu nah. Jadi kita bandingkan kalau dia itu belum tentu dekat. Contohnya gini, saya ngomong dengan anak saya, saya teman papi itu, dia tuh orangnya pintar loh. Dulu tuh dia bodoh, tapi karena dia belajar dia pintar. Jadi anak saya tanya, dia tuh siapa? Dia tuh saya anggap aja namanya Andrian. Oh, Andrian tuh kawan papi dulu ya SMA ya. Iya. Nah, berarti dia tuh kan bukannya dekat atau engkau. Tapi kalau kamu berarti itu ada orangnya, dekat. Dan kamu tuh berarti saya kenal dengan dia, dia kenal dengan saya. Jadi kamu. Contohnya gini, ibaratnya kita berteman kan. Jadi saya ngomong, kamu nanti saya ajak makan ya. Berarti kamu tuh ada di samping saya. Kalau tidak ada, saya tidak ngomong kamu. Pasti saya ngomong yang lain gitu nah. Jadi arti kamu tuh berarti sangat dekat gitu nah. Jadi saya ada teman juga gitu kan. Saya pergi ke Jakarta kan kadang-kadang setiap tahun sebelum pandemi itu kan kadang-kadang ada gathering, ada apa. Nah, saya pasti dijemput oleh atau ke tempat kantor teman saya. Kantor teman saya itu di APL. Jadi dia tuh punya perusahaan, ibaratnya sukses sekali lah. Jadi saya ke sana. Sebelumnya sih saya kenal dengan karyawan-karyawannya. Jadi kalau teman saya tuh, saya ngomong, kamu nih bolehlah sukses lagi. Ibaratnya saya kamu-kamuin gitu nah. Karena saya mengenal dia, dia mengenal saya. Jadi karyawannya tuh ada ngomong, Pak Johan, Pak Johan kenal sekali ya dengan bos saya tuh ya. Kok kamu Pak Johan bisa ngomong kamu? Iyalah dari SD, dari SMP saya kenal. Kalau saya tidak kenal atau saya tidak dekat dengan dia, saya tidak mungkin ngomong kamu. Pasti saya ngomong Bapak.
itu nah, atau Bapak, atau pokoknya yang lebih lain lah. Jadi kamu tuh berarti orang tuh dekat, saya dekat dengan dia, dia juga dekat dengan saya. Jadi pemazmur ini eh, sangat rendah hati, merendahkan hatinya, dan sangat mengenal Tuannya, sangat mengenal Tuhannya, sangat dekat dengan Tuhannya, dan Tuhannya juga dia yakini bahwa dekat juga dengan dia. Nah, saya ambil kesimpulan dalam hidup kita, kita tuh harus mengenal siapa Tuhan kita, dan kita yakin bahwa Tuhan juga mengenal kita. Sampai pemazmur ini ngomong, sinarilah hambamu sekali. Dia sudah sangat dekat sekali. Dengan wajahmu lagi. Jadi ibaratnya pemazmur ini sangat rendah hati dan sangat mengagumi Tuhannya. Nah, jadi aplikasi dari hidup kita, kita harus mengenal lebih dekat dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, dan kita yakini bahwa Tuhan Yesus itu dekat dengan kita, Jadi kita harus mengenal itu, dan dengan wajahmu. Dan aku lihat pemazmur ini, saya renung-renungkan apa maksudnya kok dengan wajahmu. Karena gini, saya dapat hikmat lagi bahwa wajah Tuhan tuh itu pasti wajah yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ketulusan, penuh dengan kewibawaan ilahi. Karena gini, kalau wajah manusia itu bisa membohongi. Contohnya, misalnya saya lagi sedih, saya ibarat sedih sekali. Tapi kalau saya mau keluar rumah, kan tidak mungkin sedih. Jadi saya keluarkan mimik muka saya yang gembira, senang, sukacita. Tapi sebenarnya dalam hati saya sedih gitu nah. Tapi mimik saya bisa ubah, atau mimik saya bisa kelihatan sedih padahal tidak sedih. Jadi pemazmur ini melihat bahwa wajah Tuhan itu wajah yang tidak bisa, wajah yang tulus, wajah yang penuh wibawa, wajah yang penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa gitu nah. Jadi artinya sinarilah hambamu dengan wajahmu ini, dalam aplikasi kita, kita minta biarlah sinar wajah Tuhan itu selalu menerangi kita. Sinar bisa berbicara soal firman. Kita butuh firman Tuhan dalam hidup kita. Sinar wajah Tuhan bisa berbicara tentang kuasa. Kita minta kuasa Tuhan. Sinar juga bisa bicara soal kekuatan. Kita bisa minta kekuatan daripada Tuhan. Karena kita, apalagi hari-hari ini, kita tidak sanggup sebenarnya. Banyak tindasan-tindasan, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik dalam ekonomi, baik dalam berita-berita soal corona nih. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak memandang wajah Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, kita akan stres, kita akan jatuh, kita akan lemah, imun kita akan turun. Tapi pemazmur ini melihat sinarilah hambamu dengan wajahmu. Wow, itu bagi saya itu suatu kerendahan hati dan suatu ketulusan, dan sangat mengagumi, dan dia hanya melihat wajah Tuhan, tidak mau melihat wajah lain. Intinya pemazmur ini melihat, pandangannya hanya ke Tuhan, tidak ke lain. Karena fokusnya hanya ke wajah Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan, sinar wajah Tuhan itu menerangi kita. Jadi ibarat aplikasi dari hidup kita tuh ya kita belajar dan bertekun terus untuk mengandalkan Tuhan, untuk meminta sinar Tuhan itu, meminta firman itu, meminta hikmat dan pertolongan Tuhan, dan minta mukjizat supaya kita diberi kekuatan. Itu dari Pemazmur 119 ayat 135 bagian B. Nah, yang bagian A, yang bagian B, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Nah, yang saya dapat dan yang saya dapat gini, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu padaku. Dan ini ketetapan itu kan dari kata tetap.
tetap itu artinya tidak berubah gitu. Nah, jadi sesuatu yang tidak berubah. Misalnya satu tambah satu tetap dua kan, tidak mungkin yang lain. Nah, tapi ditambahin dengan awalan dan akhiran, ke dan an. Jadi ketetapan. Jadi artinya ketetapan itu sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Jadi pemazmur ini minta ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Jadi ajarkanlah peraturan atau perintah-perintah yang tidak pernah berubah itu bagiku. Nah, jadi apa ketetapan Tuhan? Apa perintah Tuhan atau janji Tuhan yang tidak pernah berubah? Sebetulnya gini, Tuhan perintahkan kita kan jangan membunuh, hukum Taurat kan jangan berzina, jangan berbohong, jangan berbuat dosa, harus mengampuni. Itu kan perintah Tuhan yang 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang pun kalau orang berbuat jahat dengan kita harus ampuni. Tidak akan pernah berubah tuh. Tetap kita ampuni. Tidak ada kalau undang-undang atau peraturan itu bisa diubah. Contohnya gini, undang-undang dasar kita misalnya kan. Kalau dulu kan presiden kan bisa dipilih berapa kali gitu selama MPR, DPR dan rakyat sepakat gitu. Nah, tapi kan sekarang diubah. Jadi cuma 2 periode. Nah, berarti undang-undang itu bisa diubah. Tapi ketetapan-ketetapan tidak bisa diubah gitu. Nah, karena sudah tidak akan pernah berubah. Jadi Tuhan mengajarin pemazmur ini mengajarin minta pengajaran soal ketetapan-ketetapan Tuhan bagi hidupnya gitu. Nah, jadi dia belajar walaupun diolok-olok, dihina apapun, dia tetap belajar mengampuni. Karena dari dulu 2000 tahun yang lalu itu firman Tuhan tetap mengampuni, tidak akan berubah, mengampuni kalau baik aja. Kalau sakit nian tidak usah mengampuni, tidak. Tuhan ngomong mengampuni, tetap mengampuni walaupun sangat menyakitkan, walaupun sangat dihina gitu. Nah, apalagi perintah Tuhan, jangan membunuh. Ya dari dulu juga tidak boleh membunuh. Misalnya kalau contoh lagi, apalagi ini, sabar. Itu perintah Tuhan, kita tetap harus sabar. Dari dulu gitu, tidak pernah berubah. Nah, itu ketetapan Tuhan soal perintah. Nah, ketetapan Tuhan janji. Janji Tuhan kan dia akan memberkati keturunan dari keturunan. Sudah tuh, apalagi dia akan memberikan kesembuhan. Ada firman-Nya kan biru-biru, Tuhan akan menyembuhkan. Sudah itu dia akan berjanji burung di udara dia pelihara, bunga di bakung dia hiasin gitu. Nah, berarti kita dapat pemeliharaan, itu janji Tuhan, ketetapan dari dulu gitu. Dan juga Tuhan berjanji untuk melindungi kita, menjagain kita. Jadi ibaratnya aplikasi dalam hidup kita nih ya, kita harus belajar memegang ketetapan, memegang perintah dan janji-janji Tuhan supaya hidup kita ini berkenan dan baik gitu. Nah, yang saya dapat gitu. Dan juga ketetapan Tuhan ini saya boleh saksikan ya. Dulu waktu saya kecil itu di Sunan lah, di Kertapati dulu. Itu yang orang Kristen itu cuma ada 2. Nah, satu keluarga ini mamanya itu menginjil terus gitu. Nah, rajin menginjil. Dia punya anak 6. Jadi dulu susah kan hidupnya kan, tapi ibu ini selalu menginjil, Pak. Ajak anak sekolah minggu, ajak cece saya, semua kaum muda untuk mengabarkan berita Injil. Akhirnya cece saya jadi mengenal Tuhan gara-gara itu. Dan juga banyak orang yang kenal Tuhan. Nah, itu sudah hampir 30-an tahun tidak ketemu dia. Bulan lalu dia datang ke teman saya itu, anak teman yang itu ya
ibunya kan menginjil. Nah, anaknya ini ketemu saya sudah 30 tahun lebih ke Jambi dia. Dia sudah sangat sukses. Sudah sangat sukses. Dia jadi manajer apa tuh di Kimia Farma. Jadi tugasnya tuh cuma ngecek-ngecek ke apotik-apotik. Jadi sangat sukses. Jadi saya tanya, Cece kamu di sini apa? Oh, Cece saya sudah di Malaysia. Satu lagi adik kamu, oh adik saya sudah, koko saya sudah kerja di sini, semuanya sukses. Wah, jadi aku pikir, nah itu buah dari mama kamu. Dulu kan mama kamu yang menginjil terus pada kami-kami ini. Sehingga Cece saya mengenal Tuhan, saya mengenal Tuhan, walaupun dulu belum kan, baru sekolah minggu kan. Jadi Cece kamu, mama kamu tuh menyebarkan Injil, itu buah dari tuaian dari mama kamu. Itulah kamu, semua keluarga kamu tuh diberkati semua. Iya, saya merasakan dulu kita susah ya dulu ya, makan pun susah kita dulu. Tapi sekarang saya melihat, waduh, saya bisa diangkat jadi seperti ini. Dia ngomong sudah punya fasilitas banyak, rumah saya ada berapa, ada mau saya ada, semua ada. Cece saya juga bisa ke Malaysia. Ibaratnya semua keluarga keturunannya sukses. Jadi saya melihat ketetapan-ketetapan Tuhan nih, janji-janji Tuhan nih, perintah-perintah Tuhan itu kalau kita lakukan, kita akan mendapat upah dan juga kita akan janji Tuhan itu tetap bagi kita. Dia akan memberkati keturunan kita, dia akan menyembuhkan kita. Nah, itu bagi saya. Jadi marilah kita belajar lebih tekun lagi dalam mengenal Tuhan, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, mengenal Tuhan, menjadikan Tuhan itu bukan hanya sebagai Tuhan, tapi sebagai sahabat. Itu saja yang saya dapat. Terima kasih. Shalom. Oke, terima kasih Pak Johan sudah langsung bisa senyum. Saya lega. Legonian Pak, aku hari ini tidak bisa tidur Pak. Tidur jam 12, bangun setengah 1. Tidur lagi jam 3, takut kelewatan. Sudah tuh, aku lah ngomong apa. Jadi gugup aku, lambung aku naik. Jadi makan obat lambung, makan obat sakit kepala aku. Jadi oke. Sekarang baru lepas. Maaf, tapi selalu ada langkah pertama dalam hidup ini. Dan kalau boleh diberi penilaian untuk langkah pertama, baik dari ilmu public speaking maupun homiletik, Pak Johan langsung dapat nilai A+ itu, lulus. Bisa ngomong panjang kali lebar tanpa grogi, walaupun perjuangannya. Nah, kenapa? Makanya yuk belajar hidup ini jangan hidup di dalam intimidasi yang terus dilancarkan oleh iblis dengan ketakutan-ketakutan. Contoh seperti satu kata tadi Pak Johan bilang, aku ini nggak layak. Wow, kalau saya jadi Yesus, aku bisa tersinggung loh. Aku sudah mati untuk dirimu, mencurahkan darah, menebus hidupmu, dan itu yang membuat engkau layak di hadapanku. Kau ngomong kau tidak layak. Waduh. Tapi ya bersyukurlah Yesus nggak seperti saya. Nah, artinya Bapak Ibu jangan terintimidasi dengan hal-hal seperti itu, nggak layak. Karena keberlayaan kita itu cuma satu ukurannya, darah Yesus yang melayakkan kita. Kebenaran hidup kita itu karena Yesus sendiri yang mati di kayu salib membenarkan hidup kita. Nah, terus takut salah. Jangan takut salah. Prinsipnya begini, ketika engkau rendah hati, engkau lemah lembut, kalau engkau salah, diingatkan, dinasehati, ya berubah. Karena saya punya prinsip begini, kapan kita bisa jadi benar? Waktu kita sadar kita salah. Ada begitu banyak orang hidupnya nggak benar-benar. Kenapa? Karena dia terus merasa benar. Dikasih tahu ngotot, dia tetap merasa benar. Nah, jadi jangan takut salah. Yang penting kita rendah hati, lemah lembut ketika dikasih tahu, salah loh tadi kamu ngomong. Contoh, hukum Taurat itu ya 2000 tahun yang lalu, Yesus mengulangi lagi bahwa dia tidak meniadakan hukum Taurat. Nah, tapi hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel itu ribuan tahun sebelumnya. Nah, ketika dinasehati, dikasih tahu, oh iya ya salah ya, minta maaf ya. Selesai perkaranya, kita mendapatkan sesuatu yang baru. Kita mendapatkan sesuatu yang benar, seperti itu.
Kalau di posisi kita sebagai orang tua, posisi kita sebagai pemimpin, berilah ruang salah seluas-luasnya bagi anak kita, bagi orang yang kita didik. Supaya apa? Supaya mereka berani. Supaya mereka bisa belajar. Nah, seperti yang kemarin juga saya katakan, kita nggak boleh mengukur orang yang sedang kita didik, kita mau rilis, beri tanggung jawab, kita ukur dengan kapasitas kita hari ini. Nggak fair. Makanya saya katakan tadi, kalau dari sisi public speaking, homiletik, dibandingkan saya 30 tahun yang lalu waktu pertama belajar jadi hamba Tuhan, nilai Coach Johan sudah A+, saya mungkin C atau B waktu itu. Nah, standarnya seperti itu. Makanya saya selalu meneguhkan orang-orang yang saya rilis, yang saya beri kepercayaan, yuk kamu pasti bisa. Salah nggak apa-apa. Kalau kamu rendah hati, lemah lembut, dari kesalahan itulah kamu akan belajar jadi benar. Daripada, makanya Tuhan nggak pernah ciptakan orang bodoh. Tuhan nggak pernah ciptakan orang bodoh. Selama kita mau rendah hati, kita mau belajar, ketika engkau salah dikasih tahu, engkau jadi benar. Masalahnya ada begitu banyak orang yang bebal, merasa benar, nah hidupnya nggak berubah-berubah. Nah, sebelum kepada poin firman Tuhan ya, jadi jangan mau hidup ini terintimidasi oleh iblis. Takut salah, takut tertolak, itu kan kalau kita belajar sesi gambar diri, wah itu gambar diri kita nggak benar itu. Hidup kita terdiri dari penilaian orang, apa kata orang, apa kata iblis, iyalah memang aku bodoh lah, memang aku salah teruslah. Enggak seperti itu. Tapi yuk kita belajar kepada firman Tuhan. Jadi Coach Johan terima kasih, walaupun 1 minggu sempat tertekan sampai minum obat untuk asam lambung, nggak apa-apa, itu langkah pertama bagus. Nah, selanjutnya pasti lebih lancar, sampai nanti kami susah akan nyetop kalau sudah suka ngomong. Seperti saya, susah untuk di stop. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Nah, berkaitan dengan firman Tuhan yang disampaikan, ya terima kasih Coach Johan sudah jelaskan detail. Ini bicara tentang bagaimana hubungan yang sangat dekat. Nah, ayat inilah sebenarnya ayat Coram Deo, Bapak Ibu. Setiap hari kita berhadapan muka dengan muka. Sebuah hubungan yang dekat, kata Coach Johan tadi. Kalau Bapak Ibu ingat kisah waktu Harun dan Miriam iri dengan Musa. Tuhan tegur mereka, Harun dan Miriam. Karena Tuhan ngomong, kalau dengan yang lain aku akan pakai orang lain atau cara-cara yang lain. Tapi tidak dengan hambaku Musa. Berhadapan muka dengan muka aku ngomong dengan hambaku Musa. Wow. Nah, apalagi sekarang kita tahu di dalam Yesus, kita ini adalah anak. Dan Tuhan itu Bapa, hubungan yang sangat dekat. Nah, makanya apa yang seperti pemazmur katakan, sinarilah hambamu ini dengan wajahmu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Nah, makanya setiap hari kita harus Coram Deo di hadapan Tuhan. Dan kita punya sikap hati yang terus mau diajar. Saya kalau sedang mendidik anak saya, menasehati anak saya, mengajarin anak saya tentang nilai-nilai hidup, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, saya tegur, saya nasihati, satu kalimat yang selalu saya omong. Karena biasanya anak kalau lagi dinasihati ditegur, dia tundukkan kepala atau buang muka. Biasanya ngomong, enggak, mata ketemu mata papa, lihat wajah papa, lihat mata papa kalau papa sedang ngomong. Supaya kamu paham, supaya kamu ngerti. Nah, ini yang saya tangkap dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ketika kita sadar setiap hari kita ini Coram Deo di hadapan Tuhan, setiap hari kita diajar, itu akan membuat kita mengerti firman Tuhan. Jadi dengar firman Tuhan bukan cuma sekedar sambil lalu, tapi dengan sebuah kesadaran penuh kita ini Coram Deo, kita ini selalu ada di hadapan Tuhan. Ada wajah Tuhan yang berhadapan dengan wajah kita, dan kita perhatikan dengan baik. Seperti itu yang saya dapat. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih sekali lagi Coach Johan. Penjelasannya luar biasa. Bagaimana hubungan yang dekat
dan yang namanya ketetapan itu ya tidak akan pernah berubah. Makanya yuk kita terus hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain memberikan masukannya. Kalau enggak, saya minta izin sebentar. Silakan Pak Hengki Handel atau yang lain untuk sharing ya. Boleh menambahkan ya. Ya, boleh ya. Iya Bu, silakan Bu. Jadi Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia itu sudah berkali-kali ya. Tapi kalau menurut saya Tuhan itu berkembang dalam menampakkan diri kepada manusia. Kalau zaman Musa, kita baca dalam Keluaran 24 ayat 17 ya. Pada saat Tuhan menampakkan diri kepada Bani Israel di Gunung Sinai, itu tampaknya begini. Ayat 17, tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu, dan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Jadi Tuhan bisa menampakkan diri sebagai api ya, yang menghanguskan. Itu zaman Musa. Nah, zaman Tuhan Yesus, Allah menampakkan diri dalam bentuk Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus yang lemah lembut, yang baik, yang luar biasa itu, ya, yang sampai mengorbankan diri di kayu salib untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Sedangkan nanti, ya, pada Yerusalem baru itu akan beda lagi loh. Allah menampakkan diri kepada manusia. Kita baca ya di dalam Wahyu 21. Wahyu 21 itu ayat 11. Ini Yerusalem baru. Nanti nampaknya Allah itu begini. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Wah, Bapak Ibu, ternyata Allah itu akan berubah, tambah baik, tambah indah itu untuk manusia yang sebenarnya nggak layak ya, tapi dilayakkannya oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Nanti kita akan memandang Allah itu dengan cahaya yang sangat indah sekali ya. Kalau sekarang kita diterangi oleh sinar matahari ya, matahari kalau siang, pagi, siang. Kalau malam, kalau ada bulan, ada bintang. Tapi nanti di Yerusalem baru itu Allah sendiri menjadi terangnya. Itu janji Tuhan. Ya Bapak Ibu, ini ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita pegang itu, harapan kita itu makin hari makin baik, makin indah. Karena sebenarnya begini, kalau kita mengamat-amati ya, merenung-renungkan firman Tuhan itu, kenapa zaman dahulu, zaman Abraham, zaman Musa, zaman Nabi Nuh itu orang itu bisa umurnya panjang sampai beratus-ratus tahun. Sedangkan sekarang mencapai 100 tahun aja sulit ya. Gitu. Kenapa? Ternyata memang berkembang. Bapak itu berkembang bagi manusia. Sedangkan manusia ini ternyata makin lama makin lemah loh. Makin lemah kita ini manusia. Kalau dulu orang-orang zaman dulu umurnya beratus-ratus tahun dan mereka mendekatkan diri kepada Tuhan itu dengan usaha yang luar biasa, berpuasa, ya, mereka mencari Tuhan luar biasa. Nah sekarang kita ini lemah ya. Kalau secara materi mungkin manusia itu berkembang. Kalau dulu nggak mengenal lah
pesawat terbang nggak tahu. Sekarang kita mengenal superjet, segala macam untuk mencapai planet-planet lain. Alat komunikasi berkembang canggih, salah satunya kita bisa koram deo dengan Zoom seperti ini. Tapi manusianya makin lama makin lemah. Karena itu Bapak Ibu, saya selalu hanya berharapnya ketemu Tuhan itu ya yang menyadari kita ini lemah, kecil, nggak seperti orang-orang zaman dulu, kita mudah sakit, mudah mati lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berharap-harap terus dekat dengan Tuhan seperti kata Pak Johan tadi, berhadapan muka dengan muka, ya. Nanti kita berharap-harap juga ketemu Tuhan itu dalam cahaya kemuliaan yang indah begitu. Itu yang ingin saya sampaikan pagi ini. Tuhan sangat baik kepada kita. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, kita diingatkan lagi. Oke, yang lain Bapak Ibu mau tambahkan sesuatu? Jadi sekali lagi seperti saya katakan, jangan takut. Apa yang saya katakan tadi untuk semua Bapak Ibu yang di tempat ini. Nah, sebagian besar enggak takut nanti salah. Jangan takut Bapak Ibu. Yang penting selama kita rendah hati, kalaupun salah tinggal dibenerin. Justru kalau Bapak Ibu ngomong terus dibenerin terus salah, terus Bapak Ibu berpikirnya gini, tuh kan salah kan, adalah nggak mau ngomong lagi, maaf, itu artinya Anda sombong. Itu nggak rendah hati namanya. Tapi saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang rendah hati. Amin. Ayo silakan yang lain, silakan ngomong. Nah, di sini tidak ada penghakiman, di sini tidak ada penghukuman. Di sini kita sama-sama belajar. Yang salah dinasehati supaya jadi benar. Kalau saya salah, ya Bapak Ibu ingetin seperti Ibu Mirianti kemarin ngomong kan, kalau di ICU itu sudah dibantu ventilator. Nah, walaupun itu sudah dibantu. Nah, jadi nggak apa-apa, itulah namanya hidup. Nggak semua kita ahli di semua bidang. Ayo, yang lain, ada yang mau sampaikan sesuatu? Jangan takut. Ya, Lia, silakan Lia. Pagi semua. Aku mau tanya Pak, tapi agak melenceng lah sebenarnya dari firman hari ini. Boleh ya? Boleh. Orang sudah berani ngomong. Ngomong nggak boleh, nggak jadi. Ya silakan. Kalau nggak boleh ya nanti chat pribadi aja. Oh, nggak apa-apa. Kalau itu bisa memberkati yang lain supaya jadi pengetahuan juga yang lain, bagus. Lebih baik seperti itu. Yuk silakan Lia. Aku kan lagi baca firman sama anak-anak itu Matius yang ke-10 ayat yang ke-34 tuh sampai ayat yang ke-42 tuh udah ngerti Pak maksudnya. Bisa tolong dijelasin enggak Pak? 10 ayat 34. Oh. Iya. Memang ini penafsirannya agak dalam. Nah, bahwa Yesus dikatakan gini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, tetapi aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, sampai ayat berapa aja ya? 42. Ya. Iya. Ia akan kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut aku, menyambut kamu, yang menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ya menyambut dia mengutus aku, dan berikutnya. Oke, nah memang ini satu hal yang terkadang bisa sulit dimengerti,
Tapi nanti Bapak Ibu yang lain juga boleh sampaikan apa yang Bapak Ibu bisa pahami dari ayat-ayat ini. Nah, kita jangan terjebak dalam artian bicara tentang, kan di situ judulnya jelas, Yesus mau pemisahan. Nah, dan ayat itu katakan, oh aku bukan membawa damai. Padahal Yesus pernah ngomong, aku adalah Raja Damai. Nah, aku memberikan damai. Terus memisahkan ayah dari anaknya, memisahkan mantu perempuan dari ibu mertuanya. Nah, hal-hal seperti ini yang memang perlu penafsiran dari apa yang Yesus ajarkan, tapi sebenarnya sederhananya seperti ini loh. Kata kuncinya ini bicara tentang sikap hati. Bukan berarti terus kita mau dipisahkan. Kan seperti berkali-kali, ini dari apa yang saya paham ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa boleh punya pendapat yang lain. Bicara tentang prioritas hidup, sekali lagi mungkin dari sisi yang lain orang bisa berpikir, egois sekali Tuhan kamu. Ini bukan soal egois, tapi ini tentang prioritas sebenarnya. Prioritas utama kita itu adalah harus Tuhan. Yang kedua baru keluarga. Kata kuncinya, kalau di situ kan barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih. Nah, jadi harusnya yang paling kita kasihi nomor satu itu adalah Tuhan. Ini bicara tentang sikap hati kita. Jadi bukan secara letterlock, secara hurufiah, bahwa kita harus terpisah. Makanya ada ajaran juga yang agak ekstrim. Saya sih belum temukan dari pihak kita ya. Tapi kalau dari saudara tiri, mereka bisa sengaja meninggalkan keluarga, bahkan menganggap keluarga itu jadi musuh selama pemahamannya berbeda. Ada beberapa kasus terjadi seperti itu. Ada laporan anak hilang, oh ternyata anaknya mengikuti satu aliran, satu faham. Sehingga kalau bukan hanya satu agamanya, bahkan keluarganya kalau dianggap tidak sefaham dengan apa yang dia anut, dia percayai, itu bukan lebih, mereka punya komitmen untuk lebih putus hubungan. Nah, enggak seperti itu dalam konteks ayat ini. Ini bicara tentang sikap hati kita dalam mengasihi Tuhan. Ini yang saya bisa pahami. Bapak Ibu yang lain boleh tambahin. Ya, setuju ya Pak Heri ya. Yang dimaksud Tuhan itu bukan fisik kita ya, tapi sikap hati. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, itu kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan di dalam hidup kita, yang lain-lainnya yang sebelum Tuhan mengatakan ini. Jadi maksud Tuhan itu sikap kita ini, menerima Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya menerima Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dulu, supaya kita bisa mengasihi saudara kita, supaya kita bisa mengasihi sesama kita, orang tua kita, anak kita. Itu maksud Tuhan, ya, bukan meninggalkan secara fisik ya. Tapi kalau zaman dulu, memang zaman dulu nggak seperti sekarang. Maka saya tadi kan katakan sudah ya, zaman dulu orang itu mungkin fasilitas hidup di bumi nggak seperti sekarang. Kalau dulu itu orang hanya perlu makan, pakaian. Maka Tuhan perumpamaannya kalau diminta bajumu kasih jubahmu, kan gitu. Ya, pakaian, makanan, bahkan Tuhan mengatakan Tuhan tidak punya tempat tinggal untuk menaruh kepalanya. Nah, itu zaman dulu. Kalau sekarang beda, sudah beda. Kita diberi fasilitas yang modern sekarang oleh Tuhan ya. Kalau kita meninggalkan ayah kita, ibu kita, memang sudah ditetapkan Tuhan, misalkan menjadi seorang penginjil ya di daerah terpencil dalam tugas misi gitu ya. Dan itu pun akan dikoordinir
oleh suatu yayasan misi atau kita menggabung dalam misi yang sudah berjalan gitu. Nggak mungkin kita pergi sendiri. Zaman sekarang fasilitasnya sudah canggih ya. Saya kira itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih. Jadi saya setuju dengan apa yang Bu Mirianti katakan. Kalau kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu lebih utama, maka otomatis kita akan mengasihi keluarga kita. Seperti itu. Seperti apa yang dicatat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ya. Nah, jadi itu Lia. Jadi bukan berarti terus secara fisik, wah aku mau mengasihi Tuhan, aku tinggalkan keluargaku, enggak. Justru kalau kita bisa mengasihi Tuhan, artinya kita akan mentaati perintah Tuhan, dan perintah Tuhan katakan kasihilah kalau suami, kasihilah istrimu, orang tua kasihlah anakmu, saling mengasihi. Seperti itu. Jadi jangan terjebak dengan satu kata, tapi kata kuncinya lebih dari itu tadi. Oke, Henk, kita mau sampaikan sesuatu, Henk? Ya, Pak. Aku sih cuman tadi kan lagi baca-baca nih, Pak. Tiba-tiba langsung tersentak di ayat 37 itu, Pak, ada katakan lebih daripadaku. Jadi otomatis ada suatu suara, Pak, di hati saya itu mengatakan itu loh, lebih daripadaku. Apakah itu suara Roh Kudus atau memang diingatkan Tuhan sesuatu gitu loh, Pak. Di dalam teks ini panjang-panjang ini hanya lebih daripadaku. Ya. Seperti tadi kita baca tentang Tuhan menyinari wajahnya kan? Tuhan menyinari biar Tuhan menyinari wajahmu gitu kan kepada hambamu. Jadi otomatis kita tersentak, oh Tuhan tuh menyinari wajahnya tuh yang di bilangan 6 ayat 25 itu, Pak, di yang doa berkat tuh, Pak. Jadi itu apakah itu suara Roh Kudus yang berbicara di hati kita atau bukan gitu loh, Pak? Itu aja yang saya tanyakan, Pak. Ya, saya setuju bahwa itu adalah Roh Kudus, karena ingat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 kalau nggak salah satu fungsi dan peranan dari Roh Kudus adalah mengingatkan kita. Saya baca ya, Yohanes 14 ayat 26 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi itu Roh Kudus ingatkan kita ayat-ayat firman Tuhan untuk meneguhkan kita. Itulah Roh Kudus. Seperti itu. Oke, Pak Ramli mau tambahkan? Atau Ibu Ramli? Sedikit ya, Pak Eri. Ya, silakan. Dari Matius ini dikatakan jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya dan seterusnya. Ini dulu saya alami sih ya, waktu saya mula-mula bertobat, awal-awal bertobat itu SMA ya, SMA. Nah jadi memang kita dipisahkan karena kita sudah berubah gitu. Kita dipisahkan ya bisa dari orang tua bukan secara fisik, dari adat istiadat kita bisa dipisahkan gitu, kita bisa dilainkan gitu, karena misalnya kita udah ini dulu kan kami orang Batak ya, orang Batak itu suka makan saksang yang pakai darah ya. Nah itu ya karena kita nggak tahu apa enak apa enggak, tapi dulu kami makan. Nah pada waktu mulai bertobat kami udah nggak makan lagi karena ada kebenaran firman Tuhan di Korintus ya. Nah itu jadi hal yang aneh bagi keluarga kami, bagi STM, Serikat Tolong Menolong di lingkungan kami. Nah, lalu mereka anggap kami berbeda gitu. Mereka anggap kami jadi orang aneh. Itulah mungkin salah satu Tuhan bilang jangan pikir aku membawa damai, aku bawa pedang, aku bawa perpisahan. Jadi memang kita dipisahkan dari hal-hal dunia ini. Di mana kalau keluarga kita belum mengalami pertobatan, ya tetap akan dipisahkan secara apa ya saudaraku ya, secara itu pemahaman dan kebenaran dan cara hidupnya. Iya, jadi kita itu bisa dipisahkan memang karena kita sudah mengalami pembaharuan pikiran dan perbuatan gitu. Jadi bagi orang tua saya ini aneh gitu. Terus doamu kok kayak gitu, tiap pagi kok doa, kok baca Alkitab, apa kok sudah gila Alkitab gitu. Memang kita
Jadi seperti dipisahkan begitu gitu. Kalau keluarga kita belum mengalami Kristus. Nah, apalagi misalnya di adat Tionghoa mendoakan orang meninggal, di kita kan tidak ada. Itu kita akan dipisahkan dari mereka gitu. Ini ya mindsetnya ya, pola pikirnya atau apanya ya. Nah, jadi memang di sini kita bijak menghadapinya, bijak menyikapinya. Bukan berarti kita langsung perang ya dengan mereka ya. Tapi kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi tidak menolak. Nah, lama-lama orang tua saya lucu. Ketika dulu kan ada kalau lingkungan itu ulang tahun setiap tahun. Jadi mereka potong babi, mereka terus mama saya bilang, orang tua ibu saya bilang gini, tinggalkanlah. Biasanya mereka bawa ya memang untuk anak saya nggak berdarah. Nah, mulai saudara, mulai ada itu gitu. Jadi memang kebenaran firman Tuhan itu memang datang bukan untuk gini. Musuh kita adalah seisi rumah kita benar kalau keluarga kita belum mengalami Kristus. Gitu. Kami Kristen sih dari awal Kristen, saudara. Tapi ketika mengalami pembaruan kelahiran baru itu kan nggak semua serentak ya. Kita memang dipisahkan gitu, memang beda gitu. Itulah kira-kira yang pemahaman yang saya dapat dari sini. Makanya dikatakan barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, dia tidak layak. Jangan karena kita mengasihi bapak dan ibu kita nggak mengasihi Tuhan, kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Akan adat istiadat nggak begitu, akan begini, begitu. Enggak, saudara. Firman Tuhan di atas segalanya. Bukan berarti kita benci dengan bapak kita, enggak, kita doain. Sekalipun mereka belum terima kita, dengan gaya hidup kita, dengan pembaruan pikiran kita, nggak apa-apa. Tapi puji Tuhan, lama-lama jujur aja, ketika saya pertama kali bertobat dari keluarga besar saya seluruhnya, dari bapak saya, dari mama saya doain mereka satu-satu. Dan sampai sekarang, semua sudah lahir baru, walaupun karakter hidup belum mungkin ya, tapi lahir baru itu sudah. Bahkan nenek saya yang paling suka berdukun ya, 3 kali saya doakan lahir baru karena saya nggak yakin dia itu. Tapi itu saudara, dipisahkan, iya merasa dipisahkan kita saudara. Kau udah gila Alkitab, kau udah begini. Tapi saudara, miliki hati yang untuk tetap mengasihi mereka, tapi tetap lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi mereka. Kalau mereka bilang, kau pilih Tuhanmu atau aku? Pilih Tuhan, bukan pilih mereka gitu. Ya itu kira-kira saudara yang pernah saya alami ya masa-masa saya masih muda dulu, kira-kira begitu. Nah, mengenai yang ayat firman Tuhan hari ini saya mau kasih juga sedikit. Sinarilah hamba-Mu ini dengan wajah-Mu. Tuhan itu pengen menyinari kita dengan wajahnya. Yang menjadi penghalangnya kita sendiri, saudara. Kita sendiri yang menghalangi sinar Tuhan itu menyinari wajah kita. Apa? Ya kepahitan, kemarahan, benci, dendam, segala macam. Itulah saudara yang tidak sesuai dengan sifat dan karakter Tuhan ya. Nggak akan bisa nyambung saudara. Ada penghalangnya. Jadi mari kita selidiki hati kita. Supaya hidup kita bisa apa namanya saudara, bisa menyinarkan wajah Tuhan itu, kemuliaan Tuhan itu, kita sendiri yang jaga hati kita dan menyelaraskan hidup kita dengan karakter Tuhan itu sendiri. Dan ketetapan-ketetapan Tuhan itulah yang terus mengajari kita. Anakku, kau sedang kayak gini nih hari ini. Anakku, kau sedang begini nih hari ini. Ayo berubah, bertobat. Ayo begini-begini anak. Itu yang saya dapat ya waktu saya renungkan ayat ini ya. Iya ya, kan ada pertanyaan. Kenapa tidak bisa disinari wajah Tuhan kepadamu? Ya mungkin ada penghalang. Itu kira-kira yang mau saya tambahkan Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Ramli. Untuk Pak Yosia mau tambahkan juga, silakan. Ya, kita mau nambahkan sedikit Pak dari yang disampaikan di Matius 10 ayat 34 tadi ya. Jadi tadi benar ya Pak Heri bilang bahwa itu bicara masalah prioritas gitu ya. Nah, di firman Tuhan ini kan bukan ditujukan kepada orang-orang yang baru bertobat atau orang yang belum mengenal Tuhan. Itu bisa konslet semua nih. Apalagi kalau kita ini kan dengan nilai-nilai pria sejati ini tabrakan semua begitu ya. Nah, ini memang khusus ditujukan kepada murid-muridnya yang sudah mengenal Tuhan, ya di luar dari mungkin di luar juga dari 12 murid Tuhan Yesus ini, supaya mereka mempunyai sikap hati yang Tuhan itu lebih dari segala-galanya begitu. Jadi
Di firman Tuhan yang lain dikatakan ada juga kan, kalau engkau mau mengikut aku, terus mereka bilang, tunggu aku mau menguburkan orang tua saya dulu. Ya, nah sebenarnya kalau konteksnya mereka menguburkan orang tua, nggak mungkin juga lah, masa nguburin orang tua kan paling cuma sehari 2 hari, nggak mungkin nggak diizinkan begitu ya. Nah tetapi kalau kita belajar juga bahwa dalam ininya orang Yahudi, mereka ini kan ada 2 kali penguburan ya. Pertama waktu meninggal, yang kedua ngangkat tulang, bikin baru itu dikuburkan. Jadi waktu orang tua itu meninggal, mereka itu nggak ada kuburan sebenarnya. Mereka taruh aja di gua-gua seperti Tuhan Yesus. Nah nanti setelah mayat itu udah cukup lama, mungkin sekitar 10-20 tahun, nah itu baru diambil tulangnya, baru dikuburkan begitu loh. Nah jadi mereka itu nyari alasan begini, biar aku mau menguburkan orang tua. Kalau menguburkan nggak mungkin nggak dikasih. Nah, tapi kalau menguburkan yang kedua itu bisa 10-20 tahun. Artinya ketika mereka mau memutuskan untuk mengikut Tuhan, tunggu dulu Pak, 10-20 tahun dulu baru saya mau mengikut Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat kadang gini loh ya, banyak orang Kristen ya, kalau diajak pelayanan banyak kali alasannya begitu ya. Yang sibuk di kebun lah, ya sibuk di kebun pasti sibuk di kebun lah, tapi kan bisa atur waktu yang lain gitu ya. Nah, ada juga hamba Tuhan kita ajak, aduh saya sibuk nih, ya ini kan pelayanan, saya ada pelayanan yang lain. Loh kemarin kan kita udah janji, ini 5 kali janji, 5 kali batal, kan bingung juga jadi saya ini kayak mana gitu loh. Nah itu kan bicara tentang prioritas ya. Ya artinya gini, kalau tadi dibilang, sinari aku dengan wajahmu. Ya artinya gini, Tuhan bersinar, hidup kita juga harus menyinari bagaimana Tuhan kita hidup begitu ya. Nah, kalau gambaran kalau saya lihat itu sebenarnya kalau kita ngeliat ke orang-orang Chinese itu kalau yang masih Buddha kan biasanya ada gambar Buddha tuh ya. Nah, itu biasanya di gambar itu ada gambar Buddha terus ada sinarnya begitu ya. Nah, artinya apa? Artinya Buddha itu kelihatan gitu loh dalam perbuatan mereka begitu. Nah, kita juga begitu. Jadi sebenarnya bisa nggak sih kita perbuatan Tuhan itu bersinar dalam kehidupan kita, dalam hal apa? Dalam integritas, dalam kita janji dengan seseorang. Banyak sekali orang Kristen janji karet semua, kan malu kita jadinya kan begitu. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ramli, untuk Pak Yosia. Jadi Lia dapat lebih pencerahan ya, dalam prioritas. Karena Ibu Ramli tadi memang kita ini berbeda. Kata kudus itu kan dari kata hageos, dipisahkan, berbeda. Nah, itu yang dialami Ibu Ramli. Jadi bukan bicara terus kita benci mereka secara fisik, terus kita tinggalin, bukan. Tapi memang cara hidup kita akan jadi berbeda. Bahkan bahasa Ibu Ramli tadi kadang kita bisa dianggap aneh, nggak sejalan lagi dengan mereka. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita karena mengasihi Tuhan. Tapi terus ya seperti Ibu Ramli, praktek, doain, supaya mereka juga mendapatkan pemahaman, pencerahan, supaya mereka juga mengasihi Tuhan yang sama, sehingga sama-sama. Terus seperti yang Pak Yosia sampaikan, wow itu kan sebuah pengetahuan baru yang memberi pencerahan bagi kita. Makanya kenapa kita harus belajar dari konteks budaya. Semalam di Komsel Kasih, wow seru kami bicara tentang konteks budaya. Kenapa di Alkitab nguburnya seperti dalam gua, tapi kenapa kita ada yang dibakar ini? Wah panjang. Nah tapi seperti Pak Yosia tadi jelaskan itu sangat jelas kan. Waktu ada ayat, waktu ada orang mau ikut Yesus, tapi alasannya mau menguburkan. Nah, betul seperti Pak Yosia. Kalau cuma menguburkan kan paling 1 jam selesai. Cuman untuk menguburkan penguburan yang kedua, berarti dia ngomong kaget, Tuhan, setelah aku menguburkan orang tua aku udah selesai, dari yang hari ini mati, terus tunggu sampai jadi tinggal tulang-tulang, yang Pak Yosia bilang sekitar 10-20 tahun lagi, aku baru ikut engkau. Nah, Tuhan ngomong itu nggak layak. Kalau mau ikut itu hari ini. Oke, terima kasih Bu Ramli, terima kasih untuk Pak Yosia untuk penjelasannya, baik untuk pertanyaan Lia maupun untuk renungan hari ini. Seperti Pak Yosia bilang, Tuhan menghadapkan wajahnya, menyinari dengan kemuliaan. Nah, apakah orang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita? Itu pertanyaan yang perlu direnungkan dari Pak Yosia. Jangan sampai kita malukan Tuhan. Ngomong orang Kristen harusnya kita memancarkan kemuliaan Tuhan, tapi janji-janji doang, utang ngemplang nggak bayar. Aduh, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang berbuat, atau jangan-jangan mereka sengaja tahu. Oke Lia, gimana Lia?
Oke Pak, sudah dapat pencerahan. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, silakan Hengki. Ya. Oh, yang lain masih ada ngomong? Enggak kan? Udah 6:30 soalnya. Oke, ya Kalau tidak silakan. ada lagi, kita masuk dalam doa. Pakat kita, silakan Lia. Ya, sorry Lia, unmute lagi Lia. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita pagi ini. Tuhan, kami mau berdoa buat kesembuhan bagi Pak Martin, Tuhan, yang saat ini sedang sakit di bagian kepala dan menggigil, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, Pak Martin sembuh dan sehat seperti biasa, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Nduru. Kau curahkan kuasa kesembuhan-Mu atas sakit perut dan pinggangnya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu juga terjadi atas Pak Nduru, sehingga ia menjadi sembuh, ya Tuhan. Tuhan, kami juga sepakat berdoa buat Yonatan, Tuhan, agar ia tidak mengalami kejang lagi, Tuhan. Engkau jamah tubuhnya, Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan, ia menjadi sembuh. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak muda-Mu ini, yaitu Michelle Vincentia Santo, Michelle Angelic, dan Angel, yang saat ini sedang menunggu hasil dari tes SBMPTN mereka, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka dengan memberikan mereka hasil yang terbaik, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersyukur dan berterima kasih, Tuhan. Kau sudah memberikan pekerjaan sebagai subkontraktor pembangunan jalan dan proyek perumahan kepada Buyung Christian, Tuhan. Kami juga tetap berdoa berharap padamu, Tuhan. Kau juga memberikan dia pekerjaan sesuai profesi yang sudah ia tempuh dalam pendidikan sebagai pilot, ya Tuhan. Tuhan, jamalah dan pulihkan juga ginjal Pak Duru, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, kami serahkan pokok doa sepakat kami pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Biar Engkau yang bekerja atas hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, dan pemeliharaanmu di segenap hidup kami sampai pagi ini. Biarlah semua ini kami mau menaikkan di dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu, apapun kami lakukan, kami selalu lakukan di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan. Biarlah bangsa ini penuh dengan sinar kemuliaan-Mu, Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan. Tuhan, kami tahu saat ini semua bangsa-bangsa lagi mengalami COVID-19 ini, Tuhan, yang banyak merenggut jiwa-jiwa, Tuhan, banyak mengalami kematian, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, semua ini Engkau izinkan terjadi, Tuhan. Biarlah dalam kejadian ini orang boleh berbalik kepadamu, Tuhan. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu juga, Tuhan, bisa melihat, Tuhan, tidak ada pengharapan di luar Engkau, Tuhan. Hanya kepadamu lah kami bisa meminta, memohon, apapun yang ada dalam hidup kami percaya itu dalam kuasa-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam apapun yang ada di dalam hidup kami ini semua hanya untuk-Mu, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, apapun yang kami lakukan di hari-hari kami, biarlah kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Biarlah bahwa setiap kami, Tuhan, boleh mengenal Engkau lebih benar, Tuhan, dan boleh mengenal Engkau apa yang Engkau inginkan dalam hidup setiap kami, Tuhan, supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu selalu hadir di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, apapun yang kami kerjakan, biarlah selalu dalam perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, yang melimpah di dalam hidup setiap kami dan keluarga-keluarga kami, Tuhan. Tuhan, di pagi ini kami juga berdoa untuk bangsa kami, Tuhan, bangsa Indonesia, Tuhan, biarlah bangsa ini penuh dengan sinar kemuliaan-Mu, Tuhan, yang Engkau rencanakan dari awal, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, atas rencana-Mu yang gagal untuk bangsa kami, Tuhan. Biarlah
ini kami boleh mengalami COVID, dan di mana-mana kami selalu mengalami rasa ketakutan, rasa cemas, tapi kami percaya Tuhan, kalau kami hidup di dalam Engkau, Engkau yang akan menjamin perlindungan kami, anugerah-Mu, kebaikan-Mu, apapun yang kami rindukan, Engkau selalu ada di dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, saat-saat ini kami boleh melihat Tuhan, biarlah anak-anak-Mu semua boleh berbalik kepadamu, Tuhan. Biarlah mereka boleh melihat hadirat-Mu, Engkau yang selalu ada di dalam dunia ini, Tuhan. Engkau selalu memberi kami hikmat, Tuhan. Apa yang boleh kami lihat, apa yang boleh kami saksikan saat-saat ini, semua hanya berlindung kepadamu, Tuhan, dan berpengharapan hanya kepadamu, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin kami bangsa Indonesia, Tuhan, Pak Jokowi dan Maruf Amin, wakilnya, Tuhan. Biarlah mereka bersehati untuk menjalankan roda pemerintahan ini, Tuhan. Biarlah mereka selalu Engkau beri hikmat, Tuhan, apa yang mesti mereka lakukan, dari yang menteri, pejabat-pejabat lain, sampai yang paling bawah pun, Tuhan. Biarlah mereka selalu bersehati dengan apa yang mereka tanamkan, Tuhan, untuk bangsa Indonesia ini, Tuhan. Biarlah mereka melakukan dengan sukarela, Tuhan, dengan kepentingan negara ini, Tuhan, bukan atas kepentingan apa yang mereka inginkan, Tuhan. Biarlah Engkau selalu hadir di dalam hidup mereka, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, apa yang Engkau rencanakan dari awal, pasti Engkau akan membuat dia berhasil, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Biarlah selalu dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk semua ini. Tuhan, kami juga berdoa, Bapa kami di pagi hari ini, Tuhan. Biarlah semua doa-doa kami selalu dalam hadirat-Mu dan selalu dalam jamahan-Mu, Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan semua untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain kepada kami. Dan jauhkanlah kami dari pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empu kerajaan ini dan kuasa dan kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Pak Simon, silakan Pak, tetap dalam doa, Pak. Balik kami datang dengan bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu pertolongan pimpinan Tuhan dari malam sampai pagi ini. Dan pagi ini kami sudah bertemu bersama-sama dengan rekan kami untuk kami sama-sama Tuhan mencari kebenaran firman-Mu lewat Karamdio ini, Tuhan. Dan kami juga berharap Tuhan sudah mendengar semua seruan doa kami. Apa yang menjadi kebutuhan yang sakit, yang punya keperluan lain, semuanya Engkau ada sumber jawaban bagi kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami mau minta Tuhan Engkau lengkapi kami dengan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa apa yang kami lakukan, kami tahu Tuhan, kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan pagi ini turun atas hidup kami. Seperti Tuhan memberkati Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai ketemu hari Senin di Koramdeo lagi Bapak Ibu ya. Ini Koramdeo ya.